Maka banyak total cara adalah apa? Masih ingat kan? Assalamualaikum, halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Opi di Ruang Belajar Siswa. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang peluang. Di part 3 kita akan membahas tentang permutasi dan kombinasi. Sebelum kita membahas tentang permutasi dan kombinasi, ada baiknya kita bahas dulu tentang faktorial. Faktorial adalah hasil kali bilangan bulat dari 1 hingga bilangan itu sendiri. Jadi kalau misalkan adik-adik ditanya 5 faktorial, berarti kalau dari pengertian ini hasil kali bilangan bulat dari 1, mulai dari 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali, karena bilangannya 5 berarti kali 5. Oke. Tapi biasanya untuk memudahkan ditulisnya begini, mulai dulu dari bilangannya, kalau 5 faktorial berarti 5. Mundur setelah 5 angka berapa? 4. 4 berapa? 3 kali 2 kali 1. Jadi secara umum penulisannya dimulai dari angka itu sendiri, terus dikali mundur 1, mundur 1, mundur 1, sampai akhirnya ketemu 1. Jadi 5 faktorial itu berapa? 5 kali 4 kali 3 kali 2. Itu 120. Jadi secara umum dituliskan kalau ada n faktorial itu dihitungnya n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali seterusnya sampai 1. Oke, mudah ya, sampai sini bisa dipahami. Contoh soalnya 4 faktorial, berarti kita menuliskannya mulai dari 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti berapa? 4 kali 3, 12 kali 2, 24. Kalau 0 faktorial, berarti mulai dari 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Itu berapa tuh? 30, 120 kali 6, 720. Di permutasi dan kombinasi yang akan kita bahas nanti, adik-adik akan sering kali bertemu dengan faktorial. Biasanya dalam bentuk pembagian. Contohnya ini, 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Kalau seperti ini, kita apakah harus menghitung kayak gini? 8 faktorial itu berapa sih? 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dibagi 5 faktorial berapa sih? 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini kepanjangan nanti ya. Nah, caranya kalau dalam pembagian berarti adik-adik lihat di bawah ini ada berapa? 5 faktorial. Berarti tulis dulu 8 kali 7 kali 6 kali 5. Nah, 5, 4, 3, 2, 1 ini kan 5 faktorial. Dibagi 5 faktorial. Nah, boleh nih kayak gini. 8 kali 7 kali 6 kali, di bawahnya karena 5 faktorial, stop. Sampai 5 faktorial. Dibagi 5 faktorial. Ini lebih pendek kan? Kita tinggal fokus ke 8 kali 7 kali 6. Berapa tuh? 336. Oke? Sampai di sini bisa ya. Jadi kalau kita menemukan operasi faktorial dengan pembagian, cukup stop sampai bilangan yang ada di penyebutnya. Satu hal lagi yang harus diingat, kalau nanti adik-adik ketemu 0 faktorial, itu hasilnya bukan 0, tapi 0 faktorial hasilnya adalah 1. Sekarang kita masuk ke permutasi. Permutasi itu apa sih? Permutasi itu sebenarnya adalah suatu metode untuk menentukan banyaknya pilihan cara pada suatu peristiwa. Permutasi ini dia adalah metode penyusunan untuk suatu kejadian dengan memperhatikan urutan atau posisi. Oke, jadi kalau urutannya diperhatikan, kita pakai metode permutasi. Jika terdapat n unsur yang akan dipilih dan hanya tersedia r tempat untuk diisi, maka rumus permutasinya kita tulis NPR. NPR itu cara menghitungnya adalah n faktorial dibagi dengan n dikurang r faktorial. Contohnya seperti ini.
Dari 9 orang calon pengurus kelas akan dipilih seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak pilihan yang dapat dibentuk jika seseorang tidak boleh merangkap? Nah, ini kita harus pastikan dulu kita pakai permutasi atau enggak sih. Nah, kakak kasih tips. Kalau di sini ada posisi, ini kan ada posisi ya, posisi ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, pasti urutannya akan berbeda. Maka memperhatikan posisi berarti kita pakainya adalah permutasi. Jadi kalau di soal itu menyinggung kata-kata posisi, jabatan, itu berarti nanti pakai permutasi. Oke, sekarang kita lihat. Dari 9 orang calon pengurus, berarti banyak yang akan dipilih, banyaknya pilihan, itu berarti N ya, sama dengan 9. Terus jabatannya apa aja? Posisinya ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Berarti banyak tempat yang akan diisi. R sama dengan berapa? 4. Maka banyaknya cara bisa kita hitung dengan NPR 9P4. Berarti berapa? 9 faktorial dibagi 9 kurang 4 faktorial. Ini artinya 9 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, ini kita pakai ya yang kayak kita bahas tadi di faktorial. 9 kali 8 kali 7 kali 6. Karena ini penyebutnya 5 faktorial, kita stop di 5 faktorial aja. Dibagi dengan 5 faktorial. Oke, 5 faktorial sama 5 faktorial bisa dicoret. Berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6. Berapa? Itu 3024 cara. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya untuk permutasi. Sekarang kita lanjut untuk kombinasi. Kalau kombinasi itu merupakan metode penyusunan suatu kejadian secara acak. Maksudnya secara acak ini adalah dia tidak memperhatikan urutan atau posisi. Jika terdapat N unsur yang akan dipilih dan hanya tersedia R tempat untuk diisi, maka kita bisa menghitungnya dengan N kombinasi R. Itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Jadi ini rumusnya hampir sama dengan permutasi ya, tapi ditambahkan ada belakangnya R faktorial. Contoh, Sekolah Tunas Bangsa akan mengikuti lomba Olimpiade Fisika. Dari 10 orang kandidat, hanya akan dipilih 4 orang untuk mengikuti lomba tersebut. Tentukan banyaknya cara untuk memilih kandidat yang akan mengikuti lomba. Nah, kita lihat di sini, apakah di persoalan ini ada posisi yang dibahas? Nggak ada ya, ini cuma mencari siapa yang akan ikut. Berarti ini bisa dibilang bahwa ini kejadian secara acak. Maka di sini kita pakai metode kombinasi. Kita lihat, banyaknya pilihan berapa? Banyak pilihannya, N-nya ada 10 ya, 10 orang kandidat. Banyak tempat yang akan diisi ada berapa? Cuman 4. Berarti R-nya adalah 4. Maka banyaknya cara kita bisa memakai 10C4. Berarti 10 faktorial dibagi 10 kurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Ini berapa? 10 kali faktorial dibagi 6 faktorial kali 4 faktorial. Berarti 10 kali 9 kali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 faktorial itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Ini 6 faktorial sama 6 faktorial bisa dicoret. 4 kali 2 sama 8 bisa dicoret. 9 sama 3 bisa dicoret. Berarti 10 kali 3 kali 7. Ada berapa? Ada 210 cara untuk memilih kandidatnya. Jadi 210 cara. Sampai di sini bisa bedain ya antara kombinasi dan permutasi. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soal.
Jika suatu kode pos berisi 5 digit angka, berapa banyak kode pos yang dapat dibuat dari angka 1 sampai 9 jika tidak diperbolehkan adanya perulangan angka? Di sini kita lihat dulu, ini apakah permutasi atau kombinasi? Kode pos ya, itu kalau kode posnya misalkan 1, 2, 3, 4, 5 sama 5, 4, 3, 2, 1, itu apakah beda atau sama? Beda ya, berarti susunannya diperhatikan. Maka ini diselesaikan dengan cara permutasi. Jadi kalau urutan atau posisinya diperhatikan, diselesaikan dengan cara permutasi. Di sini kita lihat dulu, banyak pilihannya, berarti N-nya ada 9. Banyak tempat yang akan diisi berapa? Ada 5, berarti R-nya sama dengan 5. Maka banyaknya cara kita gunakan permutasi tadi ya, permutasi 9, 5. Itu sama dengan 9 faktorial dibagi 9 dikurang 5 faktorial. Berarti 9 faktorial dibagi 4 faktorial. Sama dengan 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial. 4 faktorial dengan 4 faktorial bisa dicoret. Sekarang tinggal 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Itu 15.120. Jadi banyaknya cara adalah 15.120. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh soal kedua. Suatu arisan terdiri dari 7 orang wanita. Ketujuh wanita tersebut saling berjabat tangan. Hitunglah banyak jabat tangan yang terjadi. Oke, kita tentuin dulu. Ini permutasi atau kombinasi. Misalkan ada A sama B ya. A sama B salaman. Atau B sama A salaman. Itu tangan yang dipakai sama ya, kejadiannya sama. Berarti dua kejadian ini sama. Maka ini tidak memperhatikan urutan. Berarti kita menggunakan di sini apa? Kombinasi. Oke. Kombinasi. Kita lihat. Banyak pilihannya berapa? Ada 7 ya, ada 7 orang. Terus dia ngapain? Jabat tangan. Berarti banyak tempat yang diisinya. Kalau jabat tangan itu melibatkan apa sih? 2 orang aja ya. Berarti R-nya sama dengan 2. Maka banyak caranya kita menggunakan apa tadi? Kombinasi 7C2. Kalau kombinasi rumusnya apa? 7 faktorial dibagi 7 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti 7 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 2 faktorial. Artinya 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 2 faktorial berapa? 2 kali 1. 5 kali 5 bisa dicoret. 2 sama 6, 3. Berarti ada berapa? Ada 21 cara mereka untuk berjabat tangan. Sekarang kita lanjut ke contoh soal 3. Kepengurusan RT terdiri dari 5 orang laki-laki dan 3 orang wanita. Akan dipilih 4 perwakilan untuk menghadiri upacara Sumpah Pemuda. Tentukan banyak cara untuk memilih perwakilan jika diharuskan terdiri dari 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Oke, di sini kita tentukan dulu. Ini permutasi atau kombinasi. Kita lihat. Dia cuma milih 4 orang yang akan berangkat. Jadi, walaupun dipilihnya si A, B, C, D, atau nanti urutannya C, D, B, A, itu melibatkan orang yang sama. Berarti di sini kita memakai apa? Kombinasi. Sekarang kita lihat. Yang akan dipilih 2 orang laki-laki. Jumlah laki-lakinya berapa? Dari 5 laki-laki. Berarti di sini N-nya ada berapa? 5, R-nya ada 2.
Maka kita hitung dengan C 5C2. Berarti 5 faktorial dibagi 5 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ini berapa nih? 5 kali faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Jadi 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 kali 1. Berarti berapa? Ada 10 cara untuk milih laki-laki. Kita lanjut. Selanjutnya akan dipilih 2 orang perempuan atau wanita. Dari total wanitanya berapa? Dari 3 wanita. Oke, berarti jumlah pilihannya adalah N-nya ada berapa? Jumlahnya ada 3 wanita. Yang akan dipilih 2. Berarti kita memakai 3 kombinasi 2 ya. 3 kombinasi 2. Berarti 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Berarti 3 faktorial dibagi 1 faktorial kali 2 faktorial. 3 kali 2 faktorial dibagi 1 kali 2 faktorial. Berarti ada berapa pilihan? Ada 3 cara. Oke, sampai di sini kita tahu bahwa untuk memilih 2 laki-laki itu ada 10 cara. Untuk memilih 2 orang perempuan ada 3 cara. Maka banyak total cara adalah apa? Masih ingat kan? Aturan perkalian dan penjumlahan. Karena ini si laki-lakinya harus ikut dan si perempuannya juga harus ikut dalam satu waktu bersamaan, maka kita memakai aturan perkalian. Berarti banyaknya cara adalah 10 dikali 3 sama dengan 30. Oke? Jadi tetap sampai kapanpun aturan penjumlahan dan perkalian itu harus diingat ya. Kalau satu kejadian atau semua peristiwa harus terjadi dalam satu waktu bersamaan, itu kita pakai aturan perkalian. Seperti ini, 2 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, berarti kedua caranya harus dikalikan. Dari penjelasan dan contoh-contoh soal tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Jika kejadian itu memperhatikan urutan atau dia membahas tentang posisi, di mana kalau kita logikakan AB itu tidak sama dengan BA, maka kita memakai permutasi. Oke, permutasi rumusnya gimana? NPR itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Oke. Tapi jika kejadian itu secara acak atau dia tidak memperhatikan urutan, di mana AB itu sama dengan BA, maka kita menyelesaikan dengan cara kombinasi. Gimana rumus kombinasi? NCR itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial dikali R faktorial. Oke, sampai di sini sudah bisa ya bedain kapan kita pakai permutasi dan kapan kita pakai kombinasi. Dan jangan lupa tentang aturan penjumlahan dan perkalian. Kalau adik-adik lupa bisa balik lagi tonton video yang part 1 ya. Jadi semua videonya urut dan kalau adik-adik bisa paham semuanya maka adik-adik akan lebih mudah untuk menyelesaikan soal yang ada. Sekian dulu video untuk part 3. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.